semuanya, kembali lagi bersama saya Risnawati. Saya di sini akan menjelaskan basic Linux permission pada bab ke-14. Nah, jadi kita akan membahas basic Linux permission, user group order, change ownership, change permission, execute permission, dan masih banyak lainnya. Nah, ini adalah basic Linux permission-nya ya teman-teman. Yang pertama terdapat kalian pasti sudah tidak asing dengan kata read ini. Jadi ketika suatu file mempunyai izin read, maka kita bisa membuka file tersebut. Kalau bisa mengopen file tersebut, lalu ketika suatu direktori mempunyai permission read, maka itu kita bisa melihat isi dari direktorinya. Nah, kemudian ada permission write. Nah, kalian juga pasti tidak asing dengan kata write ini. Write ini ketika suatu file mempunyai permission sebagai write, maka ini kita bisa modifikasi file tersebut, memodifikasi, mengedit, menambahkan suatu kata atau kalimat di dalam filenya, dan lain-lain. Sedangkan kalau di direktori, kita mempunyai hak izin sebagai write ini, maka kita bisa create atau delete. Nah, delete ini kita bisa membuat direktori maupun menghapus direktori, lalu di sini terdapat execute. Nah, execute ini biasanya tertulis huruf X ya. Huruf X. Ketika suatu file mempunyai permission execute ini, maka kita bisa merunning filenya. Sedangkan kalau direktori ketika memiliki permission execute sebagai execute ini, maka ini kita bisa cd ya, atau masuk ke direktorinya. Kita masuk ke materi yang kedua, user order. Nah, oke, di sini saya sudah buka Debian servernya, saya juga sudah buka terminal. Kalau kalian ingat, kita pernah melakukan ls-l. Nah, jadi ls-l ini melihat detail dari suatu file atau direktori. Oke, kita ingat-ingat kembali, kalau depannya tulisan D, maka itu adalah suatu direktori. Nah, sedangkan kalau tidak ada huruf D itu, maka adalah suatu file. Nah, oke, saya akan membahas user group order. Nah, di sini terdapat RWX ya teman-teman. Di sini terdapat RWX. RWX ini adalah read, write, execute. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dan RWX ini merupakan izin atau permission dari user. Nah, oke, saya akan membuat catatan. Next. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu change ownership. Saya akan menjelaskan mengenai change ownership, di mana nantinya kita mencoba mengganti hak kepemilikan dari suatu file. Kita ls
Nah, di sini saya belum membuat file baru ya teman-teman. Kalau saya belum membuat, kita langsung perintahnya touch on titik txt ya teman-teman. Kita enter, habis itu kita ls lagi ya. Nah, jadi saya sudah membuat satu file ownership.txt. Nah, langsung saja kita ls min l ya teman-teman. Nah, oke, sudah terdapat file ownership.txt ya teman-teman. Tuh, sudah ada filenya. Nah, saya juga akan membuat user baru, yaitu masukkan password. Nah, saya akan sudo add user. Saya akan membuat file name user. Kita masukkan passwordnya. Kita enter saja ya teman-teman sampai, nah ini pilihnya Y. Nah, kita ke cd titik. Nah, kita ls min l. Nah, selanjutnya akan mengubah hak kepemilikan dari suatu file ownership.txt menjadi milik new user ya teman-teman nih, new user. Nah, new user bukan lagi milik Krisna. Oke, kita langsung pergi saja ke masukkan passwordnya ya kalau kalian langsung join. Kita new user kita masukkan ship titik txt. Kita ls min l. Nah, oke, kalian lihat sendiri hak kepemilikan dari file ownership.txt ini sudah berubah menjadi milik. Nah, tadi kan kita sudah membahas change ownership dan selanjutnya kita akan membahas change permission ya, dimana nantinya kita akan mengganti izin ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat satu file lagi dengan perintah touch titik txt. Kita ls min teman-teman, langsung saja enter. Nah, di sini sudah ada filenya yang tadi kita buat ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri di file permission.txt yang baru saja kita buat. Kalau usernya itu memiliki
memiliki permission write dan write ya. Tuh, seperti ini ya. Write dan write. Dan grupnya ini memiliki permission read-nya saja ya teman-teman. Read-nya saja. Terus dan untuk ordernya memiliki permission write juga ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan merubah permission dari grupnya agar bisa read dan write. Nah, kita perintahnya ch mod g w permission .txt. Kita .txt, kita langsung enter saja ya teman-teman. .txt, setelah itu kita ls min l. Nah, oke, bisa lihat untuk grupnya sudah berubah ya teman-teman. Untuk grupnya sudah berubah menjadi bisa lihat untuk grupnya sudah berubah. Lalu gimana nih, saya pengen memasukkan new user ini ke dalam grup Prisna ya teman-teman, ke grup Prisna agar dia bisa akses file permission.txt ya teman-teman. Jadi dia bisa read atau write. Oke, kita su. Oke. Nah, kita ingat-ingat materi sebelumnya, kita ini masih berada di home-nya user Risna, dan kita akan pergi ke directory home untuk melihat usernya itu. Kita cd, kita ls. Nah, kita akan membuat new user ini masuk ke dalam grup Prisna agar bisa mengakses file permission.txt. Kita perintah sudo user mod min a Prisna. Kita akan masukkan new usernya ya. Kita enter. Setelah itu su new user kita cd slice. Nah, kita exit saja ya teman-teman. Exit, kita ls min l. Nah, kalian lihat sendiri untuk user saya Risna ini untuk grup dia tidak ada izin execute, jadi dia gak bisa masuk karena ini adalah suatu directory. Jika kita mempunyai izin execute pada suatu directory, maka kita bisa masuk ke dalam direktorinya. Nah, kita tambahkan permission chmod x. Nah, oke, kita masuk ke materi execute permission. Oke, di sini saya akan pergi ke root dulu. Kemudian saya masuk ke home, ls. Nah, oke, di sini saya sudah mempunyai beberapa user, di mana tadi kita menggunakan yang new user dan Risna ini. Jadi pada default seluruh user termasuk juga new user ini, dia tidak bisa melakukan execute terhadap user Risna. Enggak juga execute, dia juga tidak bisa melakukan write. Kita langsung saja
kita cd jadi di sini saya sudah ditambahkan read dan execute, kita langsung saja. Kita pergi ke root dengan perintah chmod g lalu terus kita ganti menjadi x, kita ganti ya teman-teman. Kita ganti lagi menjadi 2, kita ls min l. Oke, kita langsung saja enter. Nah, oke, ternyata punya saya sudah juga mendapatkan akses untuk write. Jadi kita langsung saja chmod g Krishna. Oke, kita kasih tagnya juga. Kita ls min l. Nah, oke, di sini akses untuk usernya sudah ada ya teman-teman. Usernya sudah ada, write dan execute, dan untuk akses code-nya sudah ada juga, write dan execute, serta akses untuk ordernya sudah write dan execute. Kita akan masuk ke new user, kita cd slice lagi. Nah, oke, di sini saya sudah masuk. Kalau kalian ingat, jika kita mempunyai izin untuk execute pada suatu directory, maka kita bisa cd atau bisa masuk. Sedangkan kalau file kita bisa running filenya, nah, kita coba lihat di execute. Oke, di sini saya sudah masuk. Kalau kalian ingat, jika kita mempunyai izin untuk execute ini pada suatu directory, maka kita bisa cd ya teman-teman. cd atau bisa masuk. Sedangkan kalau file, kita bisa merunning filenya. Nah, kita masuk ke Oke, saya akan menghilangkan izinnya. Tadi menggunakan perintah, kita menggunakan perintah chmod g min ya teman-teman, min x Krishna Nah, ini berarti kepada user Krishna dan ordernya tidak bisa melakukan execute. Kita ls min l ya teman-teman. Nah,
Oke, permisinya sudah hilang, tidak ada execute-nya. Oke, saya akan masuk ke user saya, nah, kita ls, kita cd, kita ls lagi, ls. Nah, kalau execute, kita masuk materi yang ke-6, review chmod. Oke, saya akan mereview sebentar mengenai perintah chmod. Nah, chmod ini jadi adalah perintah untuk mengubah permission dari suatu file. Misal tadi kita menggunakan chmod g tambah w tambah x ya, tambah x contoh titik sh ya teman-teman. Nah, tadi kan kita menggunakan perintah ini, jadi kita akan menambahkan permission execute pada grup ke dalam file contoh titik sh. Nah, kalau kita ingin menghapus permission execute-nya lagi, kita bisa g min x contoh titik sh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mencoba untuk chmod nih, tapi tadi kita mendefinisikan menggunakan huruf. Tapi tadi kan seperti ini, chmod u x contoh titik sh ya teman-teman. Nah, jadi kita jadi kita menambahkan permission read untuk user dan kita menggunakan huruf U untuk mendefinisikan user. Kalau tadi grup didefinisikannya dengan chmod g ya teman-teman, contoh titik sh. Nah, untuk materinya juga kita sama. Nah, kali ini kita akan menggunakan chmod menggunakan number. Nah, jadi execute itu kita tulis dulu. Satu, execute satu, dua, empat. Nah, oke, kalian pasti bingung dengan semua. Oke, langsung saja kita akan mempraktikkan agar tidak bingung lagi. Kita akan membuat touch number permission titik txt. Nah, kita ls min l. Oke, di sini bisa lihat sendiri di file number permission .txt untuk permissionnya hanya bisa rw. Nah, untuk grup hanya bisa r ya, dan order hanya bisa r juga. Kita akan menggunakan permissionnya ini akan diubah menjadi read, write, dan execute. Oke, kita akan
wx, fx, rw. Nah, kita akan membuat seperti itu ya. Oke, kita akan chmod 756 ya teman-teman. Number txt. Nah, oke, kalian pasti bertanya-tanya nih, ini terdapat 7, 5, 6 itu dari mana? Nah, oke, kita akan bahas. Nah, kan 7 itu adalah full access karena kita akan membuat user memiliki permission write, dan execute. Nah, untuk write-nya kita bisa lihat sendiri ya. Write itu 4 ya teman-teman, write-nya 4, write-nya 2, dan execute-nya 1 ya teman-teman. Nah, karena kita akan membuat RLF itu write, dan execute. Nah, kita jumlahkan. Nah, read itu 4, dan write itu 2. Nah, jadi kita masuk ke materi yang ke-8, chown pada directory. Oke, jadi chown adalah perintah untuk mengubah hak kepemilikan. Kalau sebelumnya kita sudah mencoba. Nah, tapi itu mencoba hak kepemilikan dari suatu file, bukan di suatu directory. Dan kali ini kita akan mencoba untuk mengubah hak kepemilikan dari suatu directory. Buat touch 1 cd 1. Di ketiga kita cd di 2, kita ls. Oke, di sini terdapat di ketiga, kita langsung exit saja. Selanjutnya kita ls min l. Oke, bisa lihat sendiri dari satu yang tadi kita buat hak kepemilikan masih punya user Risna ya teman-teman. Nah, user Risna ini. Jadi nantinya kita akan mengubah hak kepemilikan dari directory 1 ini menjadi kepemilikan new user yang sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke su. Kita akan mengubah hak kepemilikan, perintahnya chown. Kita akan masukkan ke new user. Titik 2. Kita new user lagi. Nah, kita akan masukkan ke diri 1.
itu kita masukkan ke new user. Kita ls min l. Oke, hak kepemilikan sudah merubah menjadi new user ya teman-teman ya, sudah menjadi hak kepemilikan dan setelah itu new user. Kita cd dir1, kita ls saja. Nah, di dalamnya ada dir2 ya teman-teman. Di dalamnya ada dir2. Kita ls min l. Dan kalian bisa ingat tadi kita membuat dir2. Nah, kita membuat dir2 di dalam dir1 ya teman-teman. Nah, tapi hak kepemilikan dari dir2 ini tidak berubah ya teman-teman. Jadi yang berubah hanya Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, seperti yang sebelumnya, chmod perintah untuk mengubah permission nih. Oke, dan sebelumnya kita sudah mempraktikkan chmod. Tapi kita mempraktikkan itu untuk suatu file. Nah, kali ini kita akan mempraktikkan chmod pada suatu directory ya teman-teman. Buat directory mkdir chmod test. Kita ls min l. Oke, di sini sudah muncul directory yang baru saja kita buat. Oke, di sini sudah muncul directory yang bisa kita buat, dan di sini permission untuk usernya itu write dan execute ya teman-teman. Nih seperti ini ya. Kemudian untuk grupnya itu write dan execute. Dan untuk ordernya itu write dan execute lagi ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba menghilangkan execute pada permission user. Jadi kalau user hanya bisa read dan write. Saya akan buat catatan rwx terus rwx. Oke, kita masuk ke su. Kita menggunakan chmod ya teman-teman. chmod test ya. Kita ganti lagi, kita akan tambahkan lagi ya teman-teman. Seperti ini, kita akan menambahkan ordernya ya. Kita ls min l. Nah, kalian sudah lihat sendiri untuk user sudah menjadi read, write, dan group menjadi read, write, execute, dan untuk ordernya write, dan execute.
Dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.